Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Syauki Abrori dari kelas TIK 23, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas dari dosen mata kuliah Sistem Komputer, Bapak Agus Prianto, tentang sejarah komputer. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memulai video tentang sejarah komputer. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di masa revolusi industri 4.0 yang dimana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet. Komputer yang kemampuannya terus berkembang menjadi lebih hebat karena tersambung ke sebuah jaringan besar yang bernama internet. Perangkat komputer yang awalnya ditunjukkan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Di video kali ini, saya akan mengulas sejarah perkembangan komputer sejak pertama kali ditemukan. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Charles bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890-an, penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta US dollar. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer yang bernama International Business Machines Corporation atau yang bisa disingkat IBM. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930. Penemunya adalah Alan Turing, yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama Turing Machine. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada tahun 1936, di rumah orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam pin dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman tersebut, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membangun kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak perbuatan Colossus tidak terlalu memengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau yang bisa disebut Mark I merupakan komputer relay elektronik. Alat tersebut menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks.
Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, atau yang bisa disebut ENIAC, yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kWh. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly, ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lipat lebih cepat dibandingkan Mark I. Awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk 2 angkatan darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung. Pada pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann berhasil mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau yang bisa disebut EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, Universal Automatic Computer 1 atau yang bisa disebut UNIVAC 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk satu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum, yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Adanya silinder magnetik untuk penyimpanan data dan arahan operasi dibuat secara spesifik untuk satu tugas tertentu. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, bentuk dan ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry Rand membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom dan dapat menangani sejumlah besar data dan sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 Lark yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang kedua di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Pada komputer generasi kedua, bahasa mesin digantikan dengan bahasa rakitan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Komputer ini memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab,
Sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi pada komputer. Komputer generasi ketiga merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga ini mempunyai ciri dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Meskipun memiliki banyak kelebihan termasuk dalam hal ukuran, transistor yang digunakan pada komputer generasi ketiga tetap tidak bisa mengatasi panas yang timbul dalam pengoperasian komputer. Ciri komputer generasi ketiga ini adalah yang pertama, penggunaan integrated circuit dan piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor. Kedua, menggunakan magnetic disk atau penyimpanan magnetik yang berkapasitas besar yaitu jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan luar tambahan yang bersifat random access. Ketiga, menggunakan terminal display visual atau monitor. Yang terakhir, komputer generasi ketiga ini mengeluarkan suara audio. Contoh komputer generasi ketiga salah satunya adalah IBM System 360. Komputer yang diproduksi oleh IBM ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April tahun 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya. IBM S360 dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel dan rentang harga. Pada generasi komputer keempat, ukuran sirkuit dan komponen-komponen komputer makin kecil dengan performa yang semakin baik. Hal ini dikarenakan mulai diciptakan integrated circuit atau IC yang kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor, serta adanya pengecilan transistor. Selain itu, didukung juga dengan teknologi berupa Very Large Scale Integration. Dengan adanya penemuan-penemuan ini, mampu meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi, sehingga komputer mulai diproduksi dalam skala yang besar yang mengakibatkan harga komputer semakin terjangkau sehingga mulai banyak orang yang memiliki dan memakai komputer. Pada generasi komputer keempat, juga sudah mulai menggunakan graphical user interface, sehingga pengguna mudah dan nyaman dalam menggunakan komputer. IBM adalah salah satu perusahaan pelopor komputer pribadi pada era generasi keempat, namun bentuk fisiknya pada masa itu dan spesifikasinya belum benar-benar mendekati gambaran komputer masa kini. Steve Jobs dan Steve Wozniak juga menjadi pionir dan inovator kemunculan komputer pribadi dan sistem operasi untuk komputer pribadi melalui perusahaan Apple yang mereka dirikan di tahun 1976 dengan sistem operasi Macintosh di dalamnya. Komputer generasi keempat juga disempurnakan oleh kehadiran aplikasi pelengkap dan perangkat pendukung seperti mouse. Komputer generasi kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Teknologi yang mulai dikembangkan pada generasi komputer kelima adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Selain itu, beberapa teknologi yang turut berkembang di era komputer generasi kelima diantaranya adalah cloud computing, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, Internet of Things atau IoT, speech recognition, face recognition, big data, dan machine learning. Komputer generasi kelima semakin handal dengan unit pemrosesan yang semakin bertambah banyak, di mana komputer generasi kelima mampu melakukan pemrosesan sebuah tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer. Input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer juga sudah semakin beragam, mulai dari menggunakan keyboard, mouse, touchpad, hingga menggunakan inputan suara atau ucapan. Beberapa contoh komputer di generasi ini yang sudah bisa kita gunakan adalah desktop, laptop, tablet, dan smartphone.
Setiap produk memiliki seri dan versi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget pengguna. Jika melihat sejarah komputer, perkembangannya sangat pesat sekali. Dari awalnya komputer memiliki ukuran yang sangat besar, hingga sekarang komputer dapat kita bawa atau gunakan dimanapun kita berada. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, kita, manusia sebagai brainware, harus ikut berkembang juga dari segi ilmu hingga etika saat menggunakan sebuah teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai sejarah komputer dari masa ke masa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.